Eh, Seperti itu ya, biasanya nama-nama bulan ada nama-nama yang bagus ya, terutama bulan-bulan Arab semuanya bulan itu bagus ya. Lahir di bulan Safar, nah gimana nih, bagus kada? Jadi apa, ganti saja namanya Zofar, Safar, Zofar, Safar, Zofar orang yang beruntung, keberuntungan. Nah, jadi Nabi kita dilahirkan di bulan Rabiul Awal, hari Senin 12 di tahun Gajah. Dan kelahiran itu sungguh luar biasa dan istimewa, sehingga di dalam syair tadi kelahiran itu disebutkan sebagai kelahiran yang terbaik. Ya khaira maulud, wahai baginda Nabi yang dilahirkan sebaik-baik yang dilahirkan di muka bumi ini. Do'at kulul awalimi jahratan wal kaunu asbahat ya musyriqan bikudumihi, telah penuh dengan cahaya semua alam semesta ini begitu tampak, dan alam semesta menjadi terang menderang dengan cahaya kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, "Fanfalaqa subuhul kamal minan nuri an amud." Telah terbuka pagi yang gelap, terbuka dengan kesempurnaan cahaya, cahaya yang begitu terang menderang seperti tiang. Itulah cahaya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua ini berkat cahaya baginda Nabi Muhammad. Hadzal habibul mustafa tahal ladzi kullul awalimi qad badat min nurih. Semua alam semesta ini dan seisinya tampak sebab percikan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Habib Ali Habsyi menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abdul Razak, bertanya Sayyiduna Jabir, "Ya Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan?" Nabi kita menjawab, "Nura nabiyika Muhammadin." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya itu telah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta. Di dalam Maulid Ad-Dibai 2000 tahun cahaya Nabi Muhammad telah Allah ciptakan sebelum alam semesta ini. Kemudian cahaya itu berpindah ke bumi kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpindah kepada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, tenggelamkan semua umat saya karena mereka tidak beriman kepadamu." Banjir yang begitu besar dengan kapal yang tidak mungkin bisa selamat, namun selamat Nabi Nuh dan seisinya yang ada di dalam kapal. Semua itu karena rahasia ada nur baginda Nabi Muhammad di dalam sulbinya Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di dalam panci api air yang mendidih, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun, bahkan kedinginan, sejuk rasanya. Kenapa? Di dalam sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam ada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu terus berpindah ke Nabi Ismail, kepada kakek-kakek Nabi Muhammad, sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Berpindahlah cahaya itu kepada Siti Aminah radhiyallahu anha, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika itu Siti Aminah bercerita, "Saya setiap malam di dalam Maulid Syaraful Anam bermimpi datang sosok malaikat mengatakan, 'Qad hamalti sayyidal mursalin wa khairal bariyah.' Engkau telah mengandung pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin semua umat manusia. Engkau telah mengandung
seorang yang paling mulia di muka bumi ini. Sehingga Siti Aminah tidak merasakan kalau dia mengalami kehamilan seperti mana wanita-wanita biasanya. Bahkan ketika mau melahirkan di saat-saat wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda, sebelum waktu fajar tampaklah cahaya petunjuk akan dilahirkan baginda Nabi Muhammad. Lam tajidu siqalan wala alama. Siti Aminah tidak merasakan berat, tidak merasakan sakit ketika ingin melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu kira-kira kalau mau melahirkan sakit apa enggak? Nah, itu pengorbanan ya, antara hidup dan mati ya. Saya ketika anak saya mau lahir yang pertama, saya sengaja melihat istri saya bagaimana melahirkan seorang anak ya, memang antara hidup dan mati. Nah, ini anak-anak ya harus disayangi ibunya. Makanya Nabi kita pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak saya sayangi dan saya cintai dan saya dekati? Kata Nabi kita, ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah setelah ibu saya? Ibu kamu. Siapa lagi ya Rasulullah setelah ibu saya? Ibu kamu, kata Nabi kita. Siapa lagi ya Rasulullah setelah ibu saya? Ayah kamu. Nah, baru ayah. 3 ibu 1 ayah. Nah, itu Bu ya, ini bukan maksudnya satu ayah punya istri 3, bukan ya. Maksudnya Nabi kita menyuruh menyayangi ibu itu ya 3 kali lebih besar daripada seorang ayah. Kenapa? Seorang ibu sungguh luar biasa kecintaannya, pengorbanannya untuk anak-anaknya yang lahir di saat ini ya. Jadi seperti itu. Tapi Siti Aminah, kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, ini yang punya istri, wanita-wanita kalau ingin ya melahirkan jangan takut, jangan was-was. Ya kalau bisa lahir dengan normal. Kenapa? Kalau operasi nanti kan mahal. Ya, sana sini situ, duit kededa, operasi lagi. Nah, jadi gimana? Di antaranya bertawasul dengan Siti Aminah. Tidak hanya mudah melahirkan, insya Allah berkat Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW binti Wahab Az-Zuhriyah, tidak hanya lahir normal, tapi juga lahir tidak merasakan beban dan sakit. Bisa saja kalau kita tawasul dengan ibunda Nabi Siti Aminah radhiyallahu anha. Lam tajidu siqalan wala alam wala tashku minhu alaman. Tidak merasakan hal yang demikian, maka saatlah ya sebelum waktu fajar. Nah, jadi malam Nabi kita dilahirkan, waktu fajar itu waktu yang luar biasa, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi di waktu sepertiga malam, mengatakan kepada hamba-hambanya, hal minta ibin fa'atubu lahu, apakah ada di antara hamba-hambaku yang di saat ini, yang di waktu sepertiga malam ini orang tertidur lelap, apakah ada yang minta taubat atas dosa-dosanya? Aku berikan taubatnya, aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin, kata Allah menyuruh, Allah menawarkan, apakah ada yang minta ampun? Aghfirullahu, saya akan ampuni dosanya. Nah, ini makanya dalam Al-Quran diceritakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka orang-orang yang beriman itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di waktu sahur sepertiga malam kita beristighfar? Al-Quran menceritakan orang-orang yang istighfar, sebab Allah sendiri menawarkan ampunan kepada hamba-hambanya di waktu sepertiga malam itu. Nah, ini ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah mengatakan hal min sa'ilin, apakah ada yang minta, ada hajatnya, keperluannya.
kita semua pasti punya hajat. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim dalam doanya, hajatuna kasir, ya Allah hajat kami ini banyak ya Allah, banyak kami punya hajat ya, yang masih apa bujangan kata Ustadz Arifin, yang masih jomblo, mana sini yang jomblo? Santri jomblo semua ini kayaknya. Santri nggak boleh menikah dulu sebelum bisa membaca kitab gundul. Bila kada bisa membaca kitab gundul, kitab basulah. Bila kada bisa kitab barambut. Ya, hafalkan jurmiyah. Al-kalamu wal lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Hafalkan tasrif. Nah, baru menikah. Ya, baru menikah. Dikatakan dibelahnya ilmu ya, terputus ilmu itu ketika sudah menikah. Artinya apa? Kalau sudah menikah nggak bisa lagi nuntut ilmu ya. Kalau pengen nuntut ilmu sebelum menikah. Makna kedua, kalau sudah selesai menuntut ilmu, silahkan menikmati ilmu dengan menikah ya. Kita punya hajat ya, yang bujangan ya, punya hajat supaya punya istri yang cantik, yang solehah, yang kaya seperti bidadari surga yang kesasar di muka bumi. Oh ya, menghayal. Masya Allah ya kada. Begitulah kita punya banyak hajat. Sudah punya istri, punya hajat lagi. 5 tahun menikah nggak punya anak, pengen punya anak. Ya, kawan menikah 1 tahun udah 5 anaknya. Takajud, kenapa jadi 5? Menikah dengan janda, anaknya 5. Banyak punya hajat kita ya. Kalau udah punya anak, punya hajat lagi, ya Allah pengen rumah yang bagus ya, biar nggak kepanasan kedinginan. Nah, nyari tanah lagi, mondar mandir di jalan tol ya, melihat mana nih tanah yang hendak ditukari, duit kededah. Banyak hajat. Udah punya rumah, pengen punya kendaraan. Pengen punya kendaraan Yamaha Pino warna biru. Oh. Ya. Imbah nukar kendaraan Pino warna biru, hendak pulang nukar sepeda listrik. Nah, makanya kita ini kada tapi sehat. Kenapa? Banyak listrik. Umur 50 tahun sudah menggantar awak. Kenapa? Makan nasi balistrik. Minum cucuk listrik, naik kendaraan sepeda listrik. Makanya umur 40-50 tahun berjalannya sudah menggantar kesetrum gara-gara kebanyakan pakai listrik. Ini hajat kita ini banyak ya. Udah punya sepeda listrik, pengen lagi punya mobil, bannya 3. Mobil apa tuh ya? Hajatuna kasir, kata Allah nih di sepertiga malam. Hal min sa'ilin, apakah ada yang minta? Fa'uqtih, maka aku beri permintaannya. Masya Allah. Yang udah punya anak, pengen anaknya supaya pintar, supaya ma'asi, supaya ampih melempok. Banyak punya hajat orang tua ini. Sudah ampih melempok anaknya, hendak supaya anak hakun di pondok pesantren. Punya hajat banyak kita. Kapan itu Allah tawarkan hajat-hajat itu? Di sepertiga malam, waktu yang mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu antrian kededa, orang banyak guring, sedangkan Allah membuka tawaran. Kita itu kalau ditawarkan sesuatu, supankah kadakah mengambil? Ada supan ya. Ujar Pak RT, warga lingkungan Masjid Al Muhajirin, ambil minyak lamak 2 liter ke rumahku dan baras 2 kilo.
cepat orang mengambil minyak lawan baras. Pak RT langsung mau makan, menawarkan, nah ada supan, datang mengambil, nang kada mengambil nih rugi benarai. Tapi kalau Pak RT dia mengunci rumah, ngetok-ngetok, assalamualaikum Pak RT, mana minyak 2 lamak? Aja Pak RT ini minyak 2 lamak, minyak lamak 2 liter aku aja sebulanan nih bemasak bapais saja, kada berminyakan juga. Jadi waktu sepertiga malam itu Allah menawarkan, dan waktu terbaik itu dilahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diceritakan dalam Maulid Al-Habsyi, seorang bidan yang bernama Asy-Syaffa daripada An Abdurrahman bin Auf an ummihi Asy-Syaffa, lamma waqa'at ala yadayya, ketika kelahiran Siti Aminah, aku yang menjadi bidannya. Siapa nama bidannya? Asy-Syaffa. Nah, ini bidan Nabi kita, Asy-Syaffa. Kuitana umahnya Abdurrahman bin Auf, ya, termasuk 10 di antara sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Aku sambut kelahiran bayi mulia itu. Fahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza, rafi'an tarfahu ila sama. Ketika tampak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sambut, ternyata Nabi kita keluar dalam keadaan bersujud kepada Allah, mengangkat telunjuknya ke langit, mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Hikmah Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, wafat ayahandanya, 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Apa hikmahnya? Biar Nabi kita Muhammad sejak lahir tidak menyebut lisannya abah, tapi Rabbah, Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, terpancar cahaya menderang abdiya ulama di alam semesta ini, sampai terlihat daripada istana Rum, ya, istana keindahan di kota Syam. Begitu juga telah padam api 1000 tahun yang disembah oleh agama Majusi, padam ketika lahir baginda Nabi Muhammad. Abrazallahul musyaffa sahibal gadril muraffa famalan nurun nawahi, ya. Kemudian lukisan asnamu syirkin, kemudian patung-patung yang ada di keliling Ka'bah terjatuh semuanya, hancur di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran yang luar biasa, cahaya yang luar biasa. Sesungguhnya kita semua ini adanya sebab cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas kita sekarang ini kalau sudah mengetahui betapa istimewanya baginda Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya, sangat cinta kepada kita semuanya. Nabi kita Allah tawarkan di dalam surah Wadduha, qara'na fi duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u. Kami membaca di surah Wadduha, Allah tawarkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh akan diberikan kepada engkau wahai Muhammad oleh Tuhanmu yang engkau sukai. Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad, apa yang kau sukai wahai Nabi Muhammad? Apa? Ayo pinta. Masya Allah, ini kebesaran maqam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menawarkan. Kalau nabi-nabi dulu minta, ya Allah, Rabbi syrahli sodri. Nabi Musa minta, ya Allah lapangkan dadaku, bersihkan hatiku. Tapi Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, telah kami lapangkan dadamu. Ini maqam mahbub manusia yang luar biasa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ngaku cinta itu biasa, tapi kalau kita dicintai itu luar biasa.
Kita ngaku cinta dengan guru itu biasa. Orang bisa ngaku cinta dengan guru, tapi kalau guru cinta dengan kita, ini luar biasa. Nabi kita ditawarkan oleh Allah. Apa yang kau minta wahai Muhammad? Apa permintaan Nabi kita? Apa yang diminta Nabi kita? Ya Allah, kalau engkau menawarkan sesuatu, aku minta kepada engkau wahai Allah, jangan ada satupun di antara umatku berada di dalam api neraka. Masya Allah. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah, sangat cinta kepada kita semuanya. Nabi kita nggak mau umat ini berada di neraka satupun, nggak mau. Bahkan Nabi kita ketika bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kecuali yang nggak mau. Kan anehnya ada orang kada hakun ke surga, kan macam-macam jualah. Ada orangnya nang buntat kada hakun ke surga sekalinya, melempok di gawian pinanya tuh. Nah, masuk surga semuanya kecuali yang nggak mau. Han, Nabi kita sudah menyatakan, inya nang kada hakun, kami suruh masuk surga semuanya, umatku masuk surga semuanya, kada hakun jar. Han, anehnya, ya sudah kada hakun, itu kada salah lagi. Lalu apa? Lalu apa? Nabi kita bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Syarat masuk surga, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang tidak taat kepadaku, tidak patuh dengan perintahku, tidak mengikuti dengan ajaranku, faqad aba, dia yang enggan. Coba lihat ini teks bahasa Arab, man ata'ani dakhalal jannah. Bagusnya secara bahasa Arab, wa man asani dakhalan nar, pas kada surga neraka. Tapi Nabi kita nggak mau, lisannya menyebutkan neraka untuk umatnya, nggak mau, nggak mau. Siapa yang nggak taat, maka dia orang yang enggan. Masya Allah, Nabi kita nggak mau satupun di antara kita masuk neraka. Karena itu cintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita pernah bersabda, alimu auladakum, orang tua, ajari anak-anak kalian hubba nabiyakum, hubba nabiyikum, cinta Nabi Muhammad. Ajari anak kalian mencintai Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kita Muhammad cinta, sangat cinta kepada kita. Bahkan Nabi kita lamunannya adalah merindukan kita semua. Wa syauqah ila ikhwani, betapa rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Rindu Nabi kita dengan saudara-saudaranya. Sahabat mendengar, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami saudaramu? Kita dekat ya Rasulullah, kita sering bertatapan ya Rasulullah, kita bertetangga ya, apa yang kau rindukan? Kaget. Sahabat ini kaget, Nabi kita rindu dengan saudaranya. Kata Nabi kita, ketahuilah kalian bukan saudaraku, kalian sahabatku. Saudaraku yang aku rindukan sekarang ini adalah orang yang hidup setelah aku, tidak melihat aku, dan dia beriman kepada aku, dan dia mencintai aku, dan dia merindukan aku, dan dia mengikuti daripada ajaranku dan sunnah-sunnahku. Siapa itu? Kita semua. Kita semua yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kerinduan itu apakah tidak dibalas dengan kerinduan kita? Ayo balas kerinduan Nabi Muhammad dengan kerinduan kita. Sekali-kali kita itu masuk ke dalam kamar kita, kunci kamar kita, gak ada yang boleh masuk. Ayo rindukan Nabi Muhammad di kegelapan kamar kita. Rindukan baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah tatap wajahmu. Ya
Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Seperti itu kita merindukan, ya. Ucapkan kerinduan-kerinduan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merindukan kita 14 abad yang silam, yang sangat cinta kepada kita, yang setiap malamnya bersujud meminta kepada Allah di dalam sholatnya, di sepertiga malamnya, di waktu mustajabnya meminta, ya Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan umatku ya Allah. Setiap hari Senin dan Kamis semua amalan umat ini sebelum diserahkan, ditampakkan kepada Allah terlebih dahulu diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita melihat tertulis amalan fulan bin fulan, amalan fulanah binti fulan, lengkap nama kita, nama orang tua kita. Membaca Nabi kita Muhammad, mengetahui Nabi kita Muhammad, mengenal Nabi kita Muhammad. Jikalau Nabi kita melihat amalan ini penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, Nabi kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni umat saya ya Allah, rahmati ya Allah umat saya ya Allah. Begitulah Nabi kita Muhammad. Ketika melihat amalan umatnya bagus, taat ibadah, senang Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh tidak ada hal yang paling besar bagi kita umat ini melebihi kita menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebaliknya, jangan sampai kita menyakiti hati baginda Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad telah merindukan kita, mencintai kita, memintakan kepada Allah ampunan kepada kita, bahkan menanggalkan, menyisakan daripada permintaan yang Allah tawarkan agar semua kita masuk ke dalam surga, tidak satu pun masuk ke dalam neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami meminta kepada Engkau ya Allah di malam yang mulia ini ya Allah, di bulan yang penuh keberkahan ini ya Allah. Kami meminta dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, kami meminta kepada Engkau dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad di sisimu ya Allah. Engkau ampuni dosa kami ya Allah, Engkau ampuni dosa orang tua kami ya Allah, Engkau sayangi kami ya Allah, Engkau rahmati ya Allah. Berikan kepada orang tua kami ya Allah umur yang panjang, kesehatan dan keberkahan. Yang telah wafat rahmati dan ampunkan ya Allah. Ya Allah, kami meminta dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad, Engkau berikan kemudahan urusan dunia kami, berikan rezeki kepada kami yang halal, yang banyak dan yang berkah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad kekasihmu ya Allah. Engkau berikan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, Engkau bukakan kepada santri-santri kami ilmu yang bermanfaat, jadikan mereka orang-orang yang manfaat kepada semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami meminta syafaat baginda Nabi Muhammad, isfa' lana ya Rasulullah, berikan syafaat Engkau kepada kami ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidina ya Rasulullah. Kami mengucapkan salam di tempat ini ya Rasulullah. Engkau mendengarkan salam ini dan Engkau mengetahui salam ini ya Rasulullah. Panggil kami agar bisa pergi ziarah haji dan umrah, agar bisa pergi haji dan umrah dan ziarah ke makam Engkau ya Rasulullah, berada di dalam raudhah dan mengucapkan salam kepada Engkau ya Rasulullah. Kami mengharapkan syafaatmu, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kami mengetahui Engkau mengatakan bersabda, siapa yang berziarah ke kuburku maka wajiblah bagi dia akan syafaatku.
Ya Rasulullah, ya Habibullah, isfa'lana, berikan syafaat kepada kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, tetangga kami, kepada umat baginda, kepada umatmu ya Rasulullah, semua kami daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami di malam ini, ijabahlah doa kami di malam ini ya Allah. Hajat-hajat kami gabul, hajat tuan rumah gabul, hajat semuanya gabul ya Allah, berkati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahlil kah apa kah tuan rumah?